padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 28 Maret 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Doa dan renungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hidup dan karunia kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari yang baru ini, kami mau menjalani hidup kami lagi. Kami ingin mengawali hari ini bersama Engkau dengan mendengarkan sabda-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati, utuslah Roh-Mu untuk menyinari hati kami, untuk menyinari budi kami, agar kami dapat mendengarkan, meresapi, dan mengamalkan sabda-Mu dengan segenap jiwa dan budi kami. Berkatilah kami dan semua usaha kami sepanjang hari ini. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya,
hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam Injil Markus yang baru saja kita dengarkan, Yesus dihadapkan pada pertanyaan tentang perintah mana yang paling utama. Jawaban Yesus mengungkapkan dua perintah yang tidak dapat dipisahkan, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, dan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus mengutip dari kitab Ulangan dan kitab Imamat untuk menegaskan bahwa Allah itu Esa, dan bahwa hubungan kita dengan Allah harus mencakup seluruh keberadaan kita. Mengasihi Allah berarti menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita, mendengarkan suaranya lewat doa-doa kita, membaca firman-Nya, dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam tradisi iman Katolik, hal ini tidak hanya bersikap teoritis, tidak hanya sekedar bicara, tetapi harus diwujudkan melalui partisipasi kita dalam sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik, melalui partisipasi kita di kehidupan doa, entah doa keluarga, doa KUB, doa lingkungan, atau kelompok-kelompok kategorial yang ada di gereja-gereja Katolik. Jawaban Yesus mengatakan bahwa mengasihi sesama merupakan kasih yang diwujudkan langsung dari kita kepada Allah. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, maka kasih itu akan terpancar kepada orang lain. Kasih kepada sesama tercermin dalam sikap belas kasih, sikap adil dalam pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dalam gereja Katolik, nilai ini diwujudkan melalui berbagai macam karya-karya amal, pelayanan-pelayanan sosial, dan upaya untuk mendamaikan serta menyatukan komunitas-komunitas gereja kita. Kasih itu harus tersalur melalui kehidupan harian kita.
Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, di dalam kehidupan harian kita, sudah seharusnya kita melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih. Kita terlibat dalam kebersamaan. Kita hadir di setiap peristiwa-peristiwa yang menyatukan kita satu sama lain untuk semakin dekat dengan Allah. Kita hendaknya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa, melalui ekaristi, melalui ibadat-ibadat, entah ibadat devosional yang biasa kita lakukan di gereja-gereja sesuai dengan tradisi gereja Katolik. Itu adalah wujud kedekatan kita dengan Tuhan yang secara nyata hadir dalam kegiatan-kegiatan itu. Kasih kepada sesama harus lebih dari sekedar perasaan. Kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita. Banyak wadah-wadah cinta kasih yang mendorong kita untuk melakukannya. Entah melalui pelayanan sosial, melalui pelayanan kepada orang-orang miskin, anak-anak terlantar. Kita juga bisa hadir untuk menyemangati mereka yang tertekan atau menjalin hubungan penuh empati dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang susah yang ada di sekitar kita. Dan kita pun harus bisa hadir di dalam setiap perbuatan kecil yang bisa menjadi ungkapan cinta yang mendalam. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, di tengah tantangan zaman sekarang, di mana kita lihat individualisme seringkali mengalahkan kepedulian sosial. Karena itu, kita diundang untuk meneladani kasih Kristus. Hal ini berarti kita memupuk rasa peduli kita. Kita menghormati martabat manusia dan aktif memperjuangkan kebaikan sesama. Di gereja di tempat saya berkarya saat ini, setiap hari Kamis kami melayani orang-orang susah dengan membagi makanan untuk mereka. Mereka sekitar 50-an kakak yang setiap hari Kamis akan datang mengambil makanan itu. Biasanya bahan makanan itu kami dapatkan dari supermarket di sekitar kota ini. Mereka biasa drop makanan itu dari hari Rabu sampai dengan hari Kamis pagi. Jadi kami ketika makanan datang kami akan bagi ke dos-dos yang sudah disiapkan sekitar 50-an dos. Dan biasanya selalu banyak makanan. Berbagai macam jenis makanan. Kita bersyukur Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, karena sesungguhnya di dunia ini banyak orang yang memiliki kepedulian sosial untuk membantu orang-orang lain. Oleh karena itu, kita pun sedang diingatkan bahwa berbagi itu indah, berbagi itu rahmat, berbagi itu sebuah kebaikan. Berbagi itu perwujudan cinta kepada Allah lewat sesama yang membutuhkan kita. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, inti dari seluruh hukum Allah adalah kasih. Dengan mengutamakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kita tidak hanya memenuhi perintah Tuhan, tetapi juga menjadi saksi hidup dari kehadirannya di dunia ini. Tantangan untuk kita hari ini adalah bagaimana kita mewujudkan kasih tersebut dalam setiap perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga melalui hidup kita terang Kristus semakin nyata bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk kepentingan gereja sejagat. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati, serta seluruh umat beriman. Berikanlah kesehatan, kesetiaan, dan pengorbanan kepada para hamba-Mu dalam menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit di seluruh dunia, ya Tuhan, oleh darah-Mu yang suci, bersihkanlah tubuh orang-orang sakit dari jenis penyakit apapun yang mereka derita. Berikanlah pengharapan kepada mereka yang berputus asa dan kekuatan bagi mereka yang lemah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk mereka yang telah dipanggil Tuhan menghadap hadirat-Nya. Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah sumber kehidupan kami. Sebagai umat beriman, kami percaya hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu. Kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan. Selamatkanlah jiwa saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita hening sejenak menyampaikan doa-doa dan harapan pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu juga. Semoga berkat Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kesehatan dan damai sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap
hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah